Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Pika Febri Mulyati Eskom Mkom sebagai dosen pengampu matkul Sistem Pendukung Keputusan. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS saya yaitu pengembangan sistem pendukung keputusan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik di tingkat kecamatan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Adam Al-Fajari dengan NIM 24010102020. Latar belakang perkembangan teknologi informasi saat ini memberikan peluang besar bagi institusi pemerintahan untuk mengoptimalkan kinerja dan pelayanan publiknya. Kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan tingkat bawah membutuhkan sistem yang mampu mendukung pengambil keputusan secara cepat, tepat, dan akurat. Sistem pendukung keputusan atau SPK ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik di tingkat kecamatan. SPK adalah sistem berbasis komputer yang membantu pengambilan keputusan dalam menentukan langkah yang tepat berdasarkan data dan analis yang tersedia. Dengan penerapan SPK ini, diharapkan pelayanan publik menjadi lebih efisien, akurat, dan transparan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengidentifikasikan kebutuhan sistem untuk mendukung pelayanan publik di tingkat kecamatan. Yang kedua, apa saja yang harus dimiliki oleh SPK untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Yang ketiga, bagaimana mengukur dampak implementasi SPK terhadap aktivitas pelayanan publik. Tujuan penelitian, sistem pendukung keputusan bertujuan untuk membantu meningkatkan efektivitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi yang tepat dan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya SPK di kecamatan. Manfaat penelitian yaitu satu, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, dua, pengelolaan data yang lebih terstruktur dan terintegrasi, tiga, pemenuhan prioritas kebutuhan masyarakat. Empat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang kelima, efisiensi dan pengalokasian sumber daya. Yang keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan peningkatan kepuasan masyarakat, pengurangan risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan, meningkatkan kinerja aparat kecamatan. Pelaksanaan. Yang pertama, tugas, fungsi, dan struktur organisasi kecamatan. Yang kedua, analis kebutuhan sistem perancangan sistem. Yang keempat, peningkatan kapasitas SDM. Yang kelima, implementasi dan integrasi sistem. Yang keenam, penguatan partisipasi masyarakat. Untuk struktur organisasi kecamatan sebagai berikut. Yang pertama ada camat sebagai kepala kecamatan. Yang kedua ada sekretariat yang biasanya diisi oleh sekretariat kecamatan atau sekcam atau sekma. Dan turun lagi ke Kasubag umum di bagian umum. Di sini biasanya terdapat juga pengadministrasi umum atau pengadministrasi perkantoran. Terus ada subbagian keuangan. Subbagian keuangan biasanya berisi Kasubag perencanaan keuangan atau bendahara juga. Terus ada kelompok jabatan fungsional yang biasanya berisikan peralatan komputer jika di kecamatan. Terus dari camat turun lagi langsung ke seksi dulu terlebih dahulu. Ada seksi tata pemerintahan yang bertugas untuk bagian tata pemerintahan, seksi ketentraman dan ketertiban umum yang untuk menyelesaikan masalah ketentraman dan ketertiban umum. Seksi perekonomian dibagi untuk perekonomian, masalah-masalah ekonomi. Seksi pembangunan biasanya dibagi untuk pembangunan yang sedang dilaksanakan. Dan seksi pemberdayaan masyarakat dan desa biasanya tentang pemberdayaan masyarakat dan desa. Seperti posyandu juga masuk. Terus desa. Di sini analis kebutuhan sistem. Yang pertama, administrasi kependudukan. Pelayanan
pelayanan terkait KTP, KK, ataupun akte kelahiran, kematian, dan pindah domisili sering menjadi fokus di tingkat kecamatan. Diperlukan sistem yang mempercepat pengolahan dan verifikasi dokumen. Yang keduanya perizinan termasuk izin usaha mikro, izin keramaian, atau rekomendasi lainnya. Sistem harus mampu memverifikasi dan menghubungkan dengan instansi terkait. Yang ketiga, pengaduan dan keluhan masyarakat. Mekanisme pelaporan masalah seperti infrastruktur rusak atau konflik sosial harus dirancang agar respon cepat. Pelayanan sosial, bantuan sosial, informasi kesehatan, dan program pemerintah seperti subsidi memerlukan distribusi transparan dan efisien. Yang ketiga, perancangan sistem. Di sini penerapan teknologi. Penerapan teknologi itu menggunakan teknologi yang berbasis data yang dapat membantu pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Terus pengumpulan data. Pengumpulan data pastikan data dari semua unit pelayanan di tingkat kecamatan terkumpul secara terorganisasi, baik melalui survei masyarakat, laporan harian maupun data digital. Analis keputusan, terapkan metode ini seperti analytical hierarchy process atau AHP atau weighted scoring model untuk memberikan rekomendasi keputusan. Terus ada peningkatan kapasitas SDM, seperti pelatihan pegawai, yaitu pelatihan pegawai kecamatan dalam penggunaan teknologi, pengolahan data, dan pengambilan keputusan berbasis informasi. Terus implementasi dan integrasi sistem. Sediakan sistem online untuk berbagai layanan seperti aplikasi pengaduan masyarakat atau pelacakan status permohonan. Dan pastikan sistem di kecamatan dapat terhubung dengan sistem yang lebih tinggi untuk koordinasi dan penyelesaian masalah, penerapan keputusan, dan pemantauannya. Penguatan partisipasi masyarakat. Umpan baliknya, libatkan masyarakat dalam memberikan masukan melalui survei atau forum yang disediakan. Transparansi layanan, pastikan masyarakat dapat memantau kinerja pelayanan secara real time melalui laporan aplikasi yang tersedia. Selanjutnya, laporan pelaksanaan. Yang pertama ada deskripsi sistem. Sistem yang dikembangkan memiliki fitur utama seperti pengolahan data pelayanan publik secara otomatis, visualisasi data dalam bentuk grafik dan laporan untuk mendukung pengambilan keputusan, modul analis untuk menentukan prioritas pelayanan berdasarkan kriteria tertentu. Yang kedua yaitu implementasi sistem. Proses implementasi dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama, instalasi perangkat lunak, yaitu menginstal aplikasi yang akan digunakan untuk membantu proses SPK ini. Yang kedua, pelatihan pegawai atau pelatihan penggunanya untuk memastikan mereka memahami cara kerja aplikasi ini. Yang ketiga, uji coba sistem dengan data nyata untuk memastikan SPK ini berjalan dengan baik. Hasil pelaksanaannya yang pertama, kecepatan pengambilan keputusan, kedua, akurasi dan menentukan prioritas pelayanan publik, yang ketiga, keputusan masyarakat terhadap pelayanan publik. Evaluasi. Evaluasi yang pertama, hasil yang diharapkan. SPK mampu memberikan rekomendasi yang objektif dan berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan di kecamatan. Yang keduanya, aparat kecamatan dapat memprioritaskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, ada indikator evaluasi efektivitas.
Sejauh mana SPK membantu meningkatkan kualitas keputusan yang diambil, efisiensi, pengurangan waktu dan sumber daya yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan, keputusan kepuasan pengguna, tingkat kepuasan aparat kecamatan terhadap sistem yang dikembangkan. Yang ketiga, rencana perbaikan. Jika ditemukan kekurangan dalam implementasi, maka akan dilakukan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, revisi pada metode atau alur kerja SPK. Yang kedua, penambahan data yang lebih relevan untuk meningkatkan akurasi hasil analis. Yang ketiga, pelatihan tambahan untuk meningkatkan pemahaman aparat kecamatan dalam penggunaan SPK. Referensi yang saya gunakan yaitu Peraturan Bupati Ciamis Nomor 35 Tahun 2022 tentang tugas, fungsi, dan tata kerja unsur organisasi kecamatan dan kelurahan. Yang kedua, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 93 Tahun 2022 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja perangkat daerah. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.